Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Kelok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Adapun beberapa pengalaman rawatan murai batu bisa dilihat di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman manfaat mandi malam bagi murai batu yang over emosi. Jadi seperti ini ya Kang Kicau, kebetulan murai batu kami sedang mandi malam. Kami di sini menggunakan keramba dengan menggunakan air yang dikasih daun sirih. Adapun manfaat daun sirih bisa dilihat di channel kami. Karena kebetulan kami memiliki murai batu, namun murai batunya itu over emosi. Jadi ketika digantangkan, ciri-cirinya ya, murai batu over emosi itu dia pasang badan. Setelah pasang badannya seperti itu, dia nabrak ke jerujinya ya Kang Kicau. Jadi ciri-ciri murai batu yang over emosi itu dia ngerinya, loncat sono, loncat sini, loncat sono, loncat sini. Jadi dia tidak fokus dengan apa yang sedang dia hadapi. Jadi seperti ini ya Kang Kicau. Over emosi itu bisa dikatakan itu dari birahi. Jadi birahi itu dikategorikan menjadi dua. Birahi, mohon maaf, murai batu ke betinanya, dan birahi yang larinya ke emosi. Jadi yang akan kami bahas, karena memang ini murai batu kami sedang mandi malam, jadi yang kami bahas murai batu yang mandi malam untuk menurunkan birahi yang larinya ke emosi. Jadi bagi kawan Kicau yang memiliki murai batu over emosi, itu bisa diterapkan mandi malam. Jadi cara mengatasinya, kita bisa melakukan mandi malam itu secara rutin, namun dilakukan ya Kang Kicau itu istilahnya di malam hari dan secara bergantian seperti ini ya Kang Kicau. Contoh, kita mandi, murai batu kita dimandikan di hari Senin, nanti kita bisa lakukan mandinya lagi itu di hari Rabu. Jadi lewat 1 hari. Jadi seperti itu ya Kang Kicau. Itu untuk mengurangi emosinya ya, karena memang ada beberapa murai batu itu istilahnya tuh emosi. Ketika kita gantangan, murai batu kita tidak fokus dengan apa yang sedang dia hadapi di gantangan. Jadi seperti itu ya Kang Kicau. Jadi kita bisa lakukan apabila memang murai batu kita kalau seminggu 1 kali atau 2 kali ya, murai batu kita itu masih belum ada perubahan, kita bisa tambahkan menjadi 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu dan dilakukan di malam hari. Kebetulan ini kami melakukan terapi mandi malam terhadap murai batu kami ya, itu dilakukan sekitar kurang lebih jam 8 malam. Jadi ada manfaatnya untuk murai batu yang memang memiliki emosi yang berlebihan. Itu mandi malam kami rasa itu sangat efektif diterapkan kepada murai batu kami, dan semoga bisa diterapkan kepada murai batu kawan Kicau semua. Untuk selanjutnya, adapun dari settingannya, ada beberapa kawan Kicau itu ada 2 alternatif. Apabila murai batunya itu biasa disetting untuk kegantangan, itu kan ada yang disetting istilahnya itu dari pakan ya Kang Kicau. Dari pakan itu kan bisa ditambahkan.
Nah, kami pribadi, jadi kalau memang settingan itu ditambahkan ataupun settingannya itu tinggi, bisa dilakukan mandi malam. Dan adapun beberapa kawan kicau, ketika murai batunya itu over emosi, itu menurunkan dari settingan hariannya. Jadi apabila memang efektifnya itu standar, contoh seperti ada beberapa kawan kicau yang istilahnya itu murai batu itu jor proto, ada pula murai batu itu jor jangkrik. Istilah jor jangkrik di sini ini memberikan jangkrik itu berlebihan ataupun memang karena ada kelebihan dari istilahnya kepemilikan ataupun memiliki istilahnya apa itu ternak jangkrik mungkinnya. Jadi murai batunya itu dikhususkan untuk hanya makan jangkrik ataupun makan proto. Adapun beberapa kawan kicau yang murai batunya itu over emosi dan memilih pilihan yang kedua yang saya sampaikan saat ini nih, ada beberapa kawan kicau yang memilih pilihan yang kedua, yaitu menurunkan dari settingan. Tadi saya sampaikan seperti ini. Jadi ada dua pilihan ya. Satu, settingan tetap seperti biasa harian, atau kalau kami pribadi kan settingan hariannya itu karena memang murai batu kami istilahnya itu memiliki factor ya, istilahnya yang berlebihan ataupun nantinya malah larinya ke over emosi, kami menerapkannya itu settingan jangkrik hariannya itu pagi 5 sore 5. Adapun beberapa kaum kicau yang settingannya lebih dari 5 itu sah-sah saja. Yang penting dari murai batu itu kestabilannya itu terjaga. Jadi tidak ada indikasi ngembang buluka itu ataupun murai batunya itu malah tidak berkicau ya. Jadi kita jaga dari kestabilannya. Kami pribadi di sini untuk harian pagi 5 sore 5 supaya ya memang karena memang murai batu kami terlalu factor kayak itu ataupun ketika digantangkan itu over emosi, jadi saya gunakan 5. Nah, untuk pilihan yang kedua itu ada kawan kicau yang menurunkan dari settingan harian. Contoh, apabila settingan hariannya 7K itu atau 10K itu dan ternyata murai batunya itu istilahnya over emosi, itu ada beberapa kawan kicau yang menurunkan dari 7 ataupun 10, kemungkinan itu bisa diturunkan ke 5 ataupun 4 ekor jangkrik untuk hariannya. Itu sah-sah saja. Yang penting murai batunya itu nantinya itu akan stabil. Jadi seperti itu ya kawan kicau. Yang pertama, kalau memang itu murai batunya over emosi, silahkan. Jadi kalau menggunakan pilihan yang pertama istilahnya itu kan over emosi, kalau yang pertama kan kita bisa settingannya standar, jadi kita bisa mengarahkan murai batu itu untuk supaya lebih stabil, istilahnya itu kita lakukan mandi malam supaya murai batu kawan kicau semua itu nantinya akan lambat laun itu emosinya itu ataupun birahinya itu akan terkontrol. Oke kawan, di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman perawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.